Berjumpa dengan Anda semuanya masih di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di 1 Petrus pasal yang keempat. Ada beberapa perikop di sini, tapi saya menemukan bahwa di dalam pasal yang keempat ini, Petrus mencoba menguatkan hati jemaat, meneguhkan mereka. Memang pada waktu itu jemaat mengalami masa tekanan hebat. Mereka masuk di dalam masa aniaya besar. Mereka dikejar-kejar. Kalau ada di antara mereka yang tertangkap, maka kemungkinan besar akan mengalami aniaya secara fisik, bahkan hingga mati oleh karena iman mereka kepada Kristus. Kalaupun mereka tidak tertangkap, berarti mereka harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat berikutnya. Mereka tidak lagi bisa bebas menyatakan imannya secara terang-terangan. Mereka tidak lagi bebas melakukan aktivitas ini dan itu karena iman mereka kepada Kristus. Dan memang itu harga yang mereka harus bayar di dalam mengikut Yesus. Petrus sebagai bapak rohani mencoba menguatkan jemaat agar jangan sampai aniaya menyurutkan iman mereka, jangan sampai aniaya membuat mereka berhenti di tengah jalan dan menyerah menjadi anak Tuhan. Dengan kata lain, mereka putuskan untuk kembali ke hidup lama karena tidak tahan dengan penderitaan. Maka di pasal yang keempat di dalam ayat yang ke-12, Rasul Petrus menulis seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus berkata, tidak usah heran kalau ada nyala api siksaan yang datang kepadamu. Dengan bahasa yang sederhana, maka Petrus mengingatkan bahwa yang namanya penderitaan atau aniaya itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang mungkin akan terjadi kepada jemaat. Petrus tentu saja tidak asal ngomong, tetapi dia sendiri bukankah juga mengalami penderitaan itu. Petrus juga dianiaya. Bahkan akhir hidup Petrus pun dia mati karena imannya kepada Tuhan, mati martir. Bukankah ini luar biasa sekali? Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Mungkin ayat ini ganjil, ayat ini aneh. Bagaimana mungkin orang yang sedang mengalami siksaan dalam nyala api, lalu kemudian Petrus mengatakan berbahagialah. Petrus berkata bersukacitalah. Dengan kata lain, Petrus atau dalam konteks sekarang firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, marilah kita bersukacita di dalam segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kamu. Kalau sampai kita dinista, dianiaya, mengalami hal-hal yang buruk karena nama Yesus, Alkitab menulis berbahagialah, sebab itu menunjukkan roh Allah ada pada kamu. Kita juga sama. Kalau kita harus mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus, Anda dipersulit karena imanmu kepada Tuhan, Anda coba-coba dihambat di dalam karirmu karena Anda sebagai orang Kristen, kalau Anda mengalami perlakuan yang tidak adil karena kita percaya kepada Yesus, bahkan kita ditekan sebagai kaum minoritas, maka ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah. Kenapa saya bisa bilang berbahagia? Sebab firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kita berarti turut menderita, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus Yesus. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan Kristus. Kita bisa mengalami seperti yang dialami Kristus. Memang jauh sekali dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Tapi paling tidak kita bisa merasakan, turut mengambil bagian dalam persekutuan penderitaan Kristus. Yang kedua, kenapa menderita? Karena iman kita kepada Kristus. Alkitab menyebutnya berbahagia. Karena menunjukkan bahwa ada Yesus di dalam hidup kita. Coba pikirkan,
Kalau tidak ada Yesus di dalam hidup kita, bukan loh, kita tidak perlu harus mengalami semua penderitaan ini. Justru penderitaan itu menyadarkan kita bahwa ada Yesus di dalam hidup kita. Oleh karena nama Yesus. Dan kemudian yang ketiga, kenapa kita berbahagia dalam penderitaan? Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji, janjinya berlaku dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Janjinya adalah Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Selagi bumi masih ada, selagi kesudahan zaman itu belum tiba, maka kalaupun kita diizinkan mengalami penderitaan, percayalah, Dia menyertai, Dia berikan kesanggupan, Dia berikan kekuatan kepada kita semuanya. Apakah hari ini kita harus mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus? Jika iya, terimalah itu sebagai bentuk kasih karunia. Tuhan akan menyertai kita, memampukan kita, sebab ada Roh Yesus di dalam hidup kita. Tuhan berkati.